Pernahkah kalian membayangkan seorang bocah berusia 6 tahun duduk di tengah-tengah mahasiswa tingkat akhir, mengikuti kuliah fisika yang rumit, dan justru menjadi rujukan utama bagi mereka yang kesulitan? Inilah kisah Fred, seorang anak dengan kecerdasan yang melampaui batas nalar manusia normal. Bayangkan suasana ruangan kelas universitas yang dingin dan hening, di mana para mahasiswa dewasa justru terlihat gugup, berdesakan menyalin jawaban dari lembar kertas milik bocah kecil itu. Fred bukan sekadar anak ajaib, dia adalah anomali. Sejak lahir, dia telah menyimpan memori yang tajam, sebuah kemampuan yang membuatnya memandang dunia dengan cara yang berbeda. Namun, takdir memiliki cara yang kejam untuk menguji sebuah keajaiban. Suatu hari, di dalam ruang kelas, suasana yang tenang berubah mencekam. Seorang mahasiswa nakal, mungkin merasa terganggu dengan kehadiran Fred, melemparkan sebuah globe dunia ke udara dengan kasar. Waktu seolah melambat. Kamera menangkap ekspresi wajah sang profesor yang tiba-tiba pucat pasi, matanya membelalak ketakutan saat melihat benda berat itu meluncur tak terkendali. Brak, globe itu menghantam kepala Fred dengan keras. Sang bocah langsung terkulai lemas, jatuh ke lantai dengan dentuman yang memekakan telinga. Sang profesor berlari dengan napas tersengal, wajahnya dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Bukan tanpa alasan dia bertindak demikian. Bayang-bayang masa lalu menghantuinya. Dia pernah mendidik seorang remaja jenius lainnya yang kehilangan segalanya. Kecerdasan transendennya hilang begitu saja setelah sebuah kecelakaan fatal saat berkuda. Apakah Fred akan mengalami nasib yang sama? Akankah cahaya kecerdasan itu padam selamanya? Jika kita menengok ke belakang, hidup Fred memang tidak pernah biasa. Saat anak-anak seusianya masih terbata-bata mengejar buku dasar, Fred justru duduk tenang, larut dalam keindahan lukisan Van Gogh yang memanjakan imajinasi. Bahkan ketika seorang guru mencoba menegurnya di depan kelas dan memintanya membaca pelajaran, Fred tidak memberikan jawaban biasa. Dengan tenang, dia berdiri dan melantunkan bait-bait puisi filosofis yang begitu dalam, membuat seisi kelas terdiam kaku, terpaku oleh kedewasaan yang tidak seharusnya dimiliki oleh bocah 6 tahun. Bahkan di kelas musik, saat teman-temannya baru belajar menekan tuts piano, Fred sudah memainkan melodi yang mampu merobek jiwa. Kini, semua bakat itu terancam hilang hanya karena satu detik kecerobohan. Akankah ini menjadi akhir dari sang jenius, atau justru awal dari tragedi yang lebih besar? Bayangkan seorang anak yang tidak pernah bermain seperti anak-anak pada umumnya. Di saat teman-teman sebayanya tertawa lepas mengejar bola di lapangan sekolah yang terik, Fred justru menyendiri di sudut halaman yang sepi. Matanya tajam, tidak menatap langit, melainkan terpaku pada permukaan tanah. Dengan jemari kecilnya, ia mulai menggoreskan sketsa-sketsa rumit di atas debu, membentuk pola yang tampak terlalu kompleks untuk ukuran anak seusianya. Bunyi bel sekolah yang nyaring berdentang, menjadi tanda berakhirnya hari, namun Fred baru saja menuntaskan lukisan rahasianya. Di balik itu semua, ibunya, seorang wanita tangguh yang membesarkan Fred seorang diri, selalu memperhatikan dari kejauhan. Ia menyadari sebuah kebenaran yang pahit, anaknya memiliki bakat alami yang sangat mengerikan. Namun, bukannya merasa bangga, sang ibu justru dihantui rasa cemas. Ia tidak ingin putranya tumbuh sebagai eksperimen jenius yang kehilangan masa kanak-kanak. Ia hanya ingin Fred merasakan kebahagiaan yang normal. Namun, takdir berkata lain. Saat kelas musik berlangsung, Fred terlihat duduk dengan wajah yang dingin dan bosan. Bagi Fred, alunan melodi di kelas itu hanyalah sekumpulan nada kekanak-kanakan yang tidak berarti. Saat sang ibu menjemputnya, ia mencoba mencairkan suasana dengan candaan khas orang tua, mencoba menutupi kehampaan sosok ayah di rumah mereka. Bahkan di atas bus yang berguncang, sang ibu berusaha menghiburnya, namun Fred justru lebih memilih menatap jendela dengan buku matematika tingkat lanjut di pangkuannya. Ia bukan anak biasa, dan itu jelas bukan sekadar bakat biasa. Secara mengejutkan, kehadiran Fred menarik perhatian seorang profesor ternama yang mendedikasikan hidupnya untuk membina remaja jenius. Setelah mengamati rekam jejak anak-anak cerdas lainnya, sang profesor merasakan sesuatu yang ganjil. Baginya, tak satupun remaja jenius yang pernah ia didik sepadan dengan potensi yang dimiliki Fred. Tanpa menunggu waktu lama, sang profesor melangkah mantap menuju kediaman Fred. Ia tidak sekadar mencari murid, ia mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah nasib Fred selamanya. Dan saat pintu rumah itu diketuk, kehidupan tenang yang selama ini dijaga ketat oleh sang ibu pun resmi berakhir. Sesuatu yang gelap dan penuh misteri baru saja dimulai. Bayangkan sebuah ruangan kantor yang remang-remang, di mana seorang profesor dengan ambisi dingin menawarkan masa depan yang berkilau. Ia menjanjikan ketenaran nasional bagi Fred, seorang bocah berusia 6 tahun yang memiliki otak jauh melampaui usianya.
Sang profesor menatap tajam, menyodorkan kontrak emas di atas meja, yakin bahwa tidak ada orang tua yang akan menolak tawaran untuk membuat anak mereka menjadi mesin pencetak uang. Namun, di luar dugaan, Ibu Fred menolak mentah-mentah. Dengan ekspresi dingin dan tatapan yang tidak goyah sedikit pun, ia menarik tangan putranya. Ia tidak ingin anaknya menjadi komoditas, ia tidak ingin masa kecil Fred dirusak oleh eksploitasi orang dewasa yang rakus. Mereka meninggalkan ruangan itu dalam keheningan yang mencekam. Sesampainya di rumah, suasana berubah menjadi getir. Fred berdiri mematung di balik jendela kaca yang besar. Matanya yang tajam menatap ke arah taman di luar, tempat anak-anak seusianya sedang berlarian, tertawa, dan bermain tanpa beban. Fred ingin sekali bergabung, ia ingin merasakan kehangatan persahabatan, namun dinding pemisah itu terlalu tebal. IQ-nya yang luar biasa justru menjadi kutukan yang mengasingkannya. Ia terlalu cerdas untuk dunia anak-anak, namun terlalu kecil untuk memahami kerasnya dunia orang dewasa. Kesepian itu merayap pelan, memenuhi setiap sudut ruangan, menciptakan aura melankolis yang menyesakkan dada. Tiba saatnya hari ulang tahun Fred. Dengan penuh harap, ia menyebar kartu undangan buatan tangannya sendiri kepada teman-teman sekolahnya. Ia membayangkan sebuah pesta kecil yang penuh tawa. Namun, realita menghantamnya dengan sangat kejam. Detik demi detik berlalu, pintu rumah tak kunjung diketuk. Tiba-tiba, ia melihat kartu undangannya tergeletak kotor di tanah, sengaja disobek dan dibuang oleh teman-temannya. Hati bocah itu hancur berkeping-keping. Harapan yang ia bangun selama berhari-hari musnah dalam sekejap. Dengan langkah gontai, ia memasuki kamarnya yang gelap. Sang ibu, yang berdiri tak jauh dari sana, hanya bisa menatap nanar. Ia baru menyadari satu kenyataan pahit, di tengah kejeniusan yang mempesona, anaknya justru terjebak dalam jeruji isolasi sosial yang tak terlihat, namun mampu menghancurkan jiwanya perlahan-lahan. Bayangkan sebuah aula besar yang dipenuhi ketegangan mencekam. Suasana di sana sangat sunyi, hanya suara detak jam yang seolah menghitung mundur nasib seseorang. Di atas panggung, 4 anak terpilih dengan kecerdasan di atas rata-rata sedang berjuang memeras otak mereka. Mereka adalah delegasi untuk Olimpiade Matematika Nasional, namun lihatlah wajah mereka, keringat dingin mulai bercucuran. Mata mereka menatap nanar ke arah papan tulis seolah menghadapi monster yang mustahil dikalahkan. Sang penguji memberikan soal kalkulasi yang begitu kompleks hingga membuat ruangan terasa sesak oleh kebingungan. Namun, tepat di barisan bangku penonton, seorang bocah bernama Fred duduk dengan tenang. Sebuah senyuman misterius tersungging di bibirnya, seolah dia sedang menertawakan kebuntuan orang-orang di atas panggung. Di dalam kepalanya, deretan angka berputar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Seperti sebuah mesin komputer yang sedang bekerja melampaui batas logika manusia. Hanya dalam hitungan detik, jawaban itu muncul begitu saja. Sempurna. Saat jeda istirahat, atmosfer berubah menjadi gelap. Eddie, salah satu peserta yang merasa terancam, menarik kerah baju Fred ke pojok ruangan yang minim cahaya. Dengan nada mengancam, ia memperingatkan bocah itu agar tidak berani mencampuri urusannya. Namun, tepat ketika situasi hampir memanas, seorang profesor wanita muncul dari balik bayang-bayang, menghentikan langkah Eddie dengan tatapan tajam yang mematikan. Sang profesor tahu betul potensi tersembunyi yang dimiliki Fred. Tanpa membuang waktu, Fred pun didorong ke atas panggung untuk menggantikan posisi anak yang tadi mengancamnya. Tatapan para penonton tertuju padanya. Penguji memberikan pertanyaan pamungkas, berapakah akar kuadrat dari 3.796.416? Tanpa keraguan sedikit pun, Fred menjawab dengan nada datar, 156. Suasana seketika hening mencekam. Semua orang terperangah. Baik itu perkalian 4 digit yang rumit maupun akar kuadrat dari 8 digit sekalipun, Fred mampu menaklukkannya seolah itu hanyalah permainan anak-anak. Namun, apakah kecerdasan ini akan membawanya pada kejayaan, atau justru menyeretnya ke dalam konspirasi yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan? Bayangkan sebuah aula sekolah yang riuh rendah. Sorak-sorai pecah saat Fred, sang jenius matematika, memberikan jawaban hanya dalam hitungan detik. Semua mata tertuju padanya, semua memujanya. Namun, di sudut ruangan, Eddie menatap dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Ada api kecemburuan yang membakar di balik mata sang rival. Saat istirahat tiba, suasana berubah menjadi mencekam. Eddie mengajak Fred ke area hutan di balik sekolah, berpura-pura ingin bersaing dalam balap kuda. Fred, dengan kepolosan yang mematikan, setuju tanpa menaruh curiga sedikit pun. Mereka pun memacu kuda ke dalam rimbunnya hutan. Namun,
saat berada di tengah pacuan, Eddie melakukan gerakan yang tak terduga. Dengan kasar, ia memukul pantat kuda Fred hingga hewan itu melesat liar. Eddie tertawa, ia ingin membuktikan dominasinya. Namun, nasib berkata lain. Dalam hitungan detik, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Debu mengepul, suara benturan keras menggema di tengah sunyi hutan. Saat Eddie terbangun dari komanya, sesuatu telah hilang. Kecerdasan luar biasa yang dulu ia banggakan kini menguap, meninggalkannya sebagai anak laki-laki biasa yang kosong. Akibat insiden mengerikan ini, Fred dipulangkan ke rumahnya. Namun, ada yang ganjil. Fred yang pulang bukanlah Fred yang dulu. Ia kembali dengan tatapan mata yang dingin, seolah jiwanya telah tertukar dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Di rumah, ibunya mencoba menghibur dengan menggambar tuts piano di dinding, sebuah gestur penuh kasih sayang untuk anaknya yang kehilangan akses ke instrumen musik. Tapi, alih-alih berterima kasih, Fred menatap gambar itu dengan pandangan meremehkan. Dengan nada datar dan dingin, ia memvonis bahwa ibunya melakukan kesalahan teknis dalam gambar itu. Hati sang ibu hancur perlahan. Komunikasi di antara mereka kini terasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Fred sering melontarkan kata-kata yang mendalam dan penuh teka-teki, kalimat yang terlalu rumit bagi sang ibu untuk dipahami. Jarak di antara keduanya membentang lebar. Kehangatan rumah perlahan digantikan oleh kecurigaan dan kebisuan. Fred tidak lagi bercerita pada ibunya, ia lebih memilih mengunci diri di kamar dan menelepon teman-teman sekolahnya dengan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Sesuatu yang mengerikan sedang tumbuh di balik tembok rumah itu, dan sang ibu kini hanya bisa menatap nanar, menyadari bahwa ia telah kehilangan putranya secara perlahan namun pasti. Bayangkan seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun seharusnya bermain di taman atau tertawa bersama teman sebayanya. Namun, di dalam sebuah rumah tua yang sunyi dan mencekam, Fred justru sedang berhadapan dengan takdir yang mengerikan. Sang profesor kembali datang, mengetuk pintu rumah dengan aura otoriter yang membuat ibu Fred gemetar. Dengan tatapan dingin dan senyum yang tidak pernah mencapai matanya, ia menawarkan sebuah hadiah yang sebenarnya adalah sebuah kutukan, akses menuju universitas ternama untuk Fred. Sang ibu, meski hatinya menjerit untuk menolak, akhirnya luluh saat mendengar janji manis tentang masa depan cerah anaknya. Namun, ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyerahkan nyawa anaknya ke dalam cengkeraman obsesi gila. Sesampainya di ruang kuliah yang megah namun dingin, pemandangan itu terlihat sangat kontras. Di antara mahasiswa dewasa, duduklah sosok mungil Fred dengan tatapan kosong. Ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia, namun otaknya bukanlah anugerah, melainkan penjara. Ia dikucilkan, dicemooh sebagai sekutu buku, dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sang profesor tidak peduli dengan kesehatan mental bocah itu. Setiap hari, Fred dipaksa meminum cairan aneh, sejenis serum peningkat kecerdasan yang rasanya begitu menyiksa tenggorokan. Tidak ada pelukan kasih sayang, tidak ada kata-kata hangat. Yang ada hanyalah jadwal ketat yang berdetak seperti bom waktu. Setiap sore tepat pukul 5, Fred dipaksa datang ke rumah sang profesor. Suasananya mencekam, setiap detik di sana terasa seperti menahan napas. Mereka terjebak dalam permainan puzzle yang melelahkan, di mana Fred dipaksa memeras otaknya hingga batas maksimal. Kebebasan Fred perlahan mati, digantikan oleh depresi yang menghujam tajam. Namun, puncak kengerian terjadi saat sebuah bola dunia jatuh dari langit-langit, menghantam kepala Fred dengan telak hingga bocah itu terkapar tak berdaya. Alih-alih memberikan pertolongan pertama, sang profesor justru berlari dengan panik, bukan karena takut Fred terluka, melainkan karena ia hanya peduli apakah aset berharganya, yaitu kecerdasan jenius di dalam kepala Fred, masih berfungsi atau justru hilang selamanya karena hantaman tersebut. Di mata wanita itu, Fred bukanlah seorang manusia. Ia hanyalah sebuah eksperimen yang sedang berjalan. Bayangkan terbangun di tengah malam, napas tersengal, dengan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuh. Itulah yang dialami Fred. Awalnya, ia mengira mimpi itu hanyalah bunga tidur biasa. Namun, saat melangkah di jalanan kota yang dingin dan sepi, takdir seolah mempermainkannya. Fred berpapasan dengan seorang anak laki-laki yang berjalan dengan kaki palsu. Langkahnya tertatih, beradu dengan aspal yang basah. Saat Fred hendak menegur, anak itu menoleh. Jantung Fred seakan berhenti berdetak. Wajah anak itu adalah wajahnya sendiri. Persis, hingga ke detail yang paling kecil. Seketika, Fred tersentak bangun dari tidurnya. Napasnya memburu. Ia tak bisa lagi memejamkan mata, bayangan wajahnya sendiri di tubuh orang lain menghantui pikirannya. Dulu,
sang ibu selalu ada di sana untuk menenangkannya. Ia ingat betul bagaimana mereka akan duduk di kamar yang remang, bermain tebak-tebakan bayangan di dinding hingga perlahan rasa takutnya menguap. Namun, sekarang rumah itu terasa kosong, dingin, dan mencekam. Ibunya sudah pergi. Dalam keputusasaan yang memuncak, Fred mendatangi profesornya, mencari perlindungan di tengah labirin pikirannya yang kacau. Tapi, sang profesor hanya memberikan solusi klise, segelas air dan lampu tidur. Tak ada empati, tak ada jawaban atas keganjilan yang ia temui. Fred pulang dengan tangan hampa dan hati yang remuk. Kerinduannya pada sang ibu membuncah hingga ia nekat menelepon nomor lamanya. Namun, alangkah terkejutnya dia saat suara di seberang sana bukan milik ibunya, melainkan suara seorang anak laki-laki asing. Ternyata, demi membelikan Fred piano impiannya, ibunya terpaksa bekerja sebagai pengasuh bagi keluarga kaya. Sebuah pengorbanan yang justru menjauhkan mereka. Keesokan harinya, sebuah kartu pos datang. Foto ibunya tersenyum, dikelilingi anak-anak lain. Tiba-tiba, langit gelap seketika. Hujan deras mengguyur kota, seolah ikut merasakan kesedihan yang menumpuk di dada Fred. Ia mendongak, membiarkan air hujan membasuh wajahnya, berharap rasa asin air langit itu bisa menyamai perihnya air mata di hatinya. Namun, misteri belum berakhir. Di tengah kesedihan yang mendalam itu, layar televisi menyala. Wajah Fred terpampang di sana, dalam sebuah pemberitaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Siapakah anak itu sebenarnya? Dan rahasia gelap apa yang disembunyikan oleh ibunya? Bayangkan sebuah studio televisi yang gemerlap, sorotan lampu yang menyilaukan mata, dan ribuan pasang mata tertuju pada seorang bocah bernama Fred. Di balik layar, sang ibu menatap layar televisi dengan senyum yang merekah, penuh kebanggaan melihat putranya tampil sebagai sosok jenius yang dipuja banyak orang. Namun, senyum itu perlahan membeku, berubah menjadi gurat kekecewaan yang mendalam. Saat sang pembawa acara melontarkan pertanyaan sederhana tentang sosok ibunya, Fred justru memberikan jawaban yang menusuk jantung. Ia menyatakan bahwa ibunya telah tiada. Detik itu juga, dunia sang ibu seakan runtuh. Ia merasa asing dengan anak yang telah ia lahirkan sendiri. Di saat yang sama, sebuah kekacauan terjadi di luar studio. Jeritan minta tolong memecah keheningan. Seorang anak dari keluarga kaya terjatuh ke dalam kolam renang yang dingin dan dalam. Tanpa berpikir panjang, sang ibu yang masih dirundung luka batin segera melompat ke dalam air, berenang dengan sekuat tenaga untuk menarik bocah itu ke permukaan. Beruntung, nyawa bocah tersebut terselamatkan. Namun, di balik layar kaca yang dingin, Fred telah mencapai titik jenuhnya. Ia muak dengan segala ekspektasi, lelah dipandang sebagai mesin penghitung yang tak punya perasaan. Dengan langkah kaki yang tegas, ia berbalik meninggalkan panggung, mengabaikan teriakan profesor yang mengejarnya dengan panik. Fred menghilang di antara kerumunan, meninggalkan kesuksesan yang ia anggap sebagai penjara. Sore pun berganti malam, Fred tiba di depan rumahnya yang sunyi. Suasana mencekam, gelap, dan hampa. Menatap pintu rumah yang kosong, matanya berkaca-kaca, menahan sesak di dada yang tak tertahankan. Ia melangkah menuju piano yang tergambar di dinding, jemarinya bergerak seolah menyentuh tuts yang tak bersuara, sebuah simbol akan kehampaan hidupnya. Dengan emosi yang meluap, ia menghancurkan telepon bisu milik ibunya, sebuah tindakan simbolis untuk memutuskan rantai kebohongan. Saat itulah ia sadar, harta yang paling ia butuhkan bukanlah ketenaran, melainkan pelukan sang ibu. Tak lama kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Pintu terbuka dan sosok yang paling dirindukan akhirnya kembali. Fred berlari, mendekap ibunya dengan sangat erat, seolah takut jika ia melepaskan, sosok itu akan kembali menghilang ke dalam kegelapan. Sambil terisak, ia membisikkan betapa ia sangat merindukan wanita itu. Suasana berubah menjadi intim dan emosional, saat sang ibu mengenang kembali tatapan pertama mereka. Senyum Fred saat itu adalah sebuah janji, sebuah tanda bahwa ia adalah jiwa yang berbeda. Mereka berdua terhanyut dalam pelukan, menyadari bahwa di balik segala kesuksesan yang palsu, cinta adalah satu-satunya hal yang nyata.